Nama gue Alex, dan ini adalah pengalaman yang gak bakal gue lupakan. Pada tahun 2016, antara bulan April dan Mei, kami mengadakan wisata rohani di daerah pegunungan. Pesertanya siswa kelas 1, panitianya kelas 2, dan ada beberapa guru yang ikut. Gua termasuk salah satu panitianya. Total ada sekitar 200 orang. Kami menginap di sebuah villa yang terbilang tua. Villa pria nomor 5, yang lokasinya paling ujung, paling atas, dan paling pojok. Kami sampai di villa sekitar jam 10 atau 11 pagi. Waktu itu masih ada rombongan lain yang baru selesai mengadakan acara keluarga di aula. Kondisi tempatnya berantakan banget, penuh dengan sampah berserakan. Kami, para panitia, terpaksa memaksa masuk karena sudah tidak ada waktu lagi. Tempat itu benar-benar kotor. Gua pikir orang-orang sebelumnya memang jorok. Jadi kami dengan seadanya membuka acara di tempat yang gak bersih itu. Meskipun begitu, hari pertama berjalan lancar. Dari pagi hingga sore tidak ada kejadian aneh. Kami berencana menginap selama 3 hari 2 malam. Malam pertama adalah ketika gua mengalami kejadian aneh. Setelah semua kegiatan selesai, kami bersiap tidur. Gua tidur di UKS bersama 2 teman. Ada kasur single di tengah dan 2 kasur lagi di pojok dan dekat jendela. Biasanya teman gue yang alim itu selalu membaca Quran sebelum tidur. Tapi mungkin karena capek, dia langsung tidur. Gue pinjam tabnya untuk membaca beberapa surat pendek. Setelah itu kami semua tarik selimut dan bersiap tidur. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di kaca. Tok, tok, tok. Gue bilang ke teman gue, Arif, buat cek ke depan. Tapi Arif hanya melihat sebentar dan kembali tidur. Ketukan itu terjadi lagi, lebih keras. Gue bilang lagi ke Arif, dan kali ini dia benar-benar cek ke jendela. Tapi anehnya, gak ada siapapun di luar. Kami semua jadi merinding dan cepat-cepat tidur dengan perasaan gak enak. Setelah sholat maghrib, kami melanjutkan acara. Ada salah satu panitia, teman gue, yang sedang menstruasi. Jadi dia mungkin agak sensitif saat itu. Ada juga panitia lain yang memiliki kepekaan tinggi terhadap hal-hal gaib, tapi dia pendiam. Saat kami di aula, teman gua yang peka ini tiba-tiba kesakitan. Dia berusaha menahan agar tidak ada peserta atau panitia yang kesurupan. Dia mulai teriak-teriak gak jelas, lalu dibawa ke kamar. Kondisinya semakin parah, jeritannya semakin keras. Gua yang habis berperan sebagai MC segera datang ke kamarnya. Temen gue yang lain mencoba menenangkannya. Saat gue sampai, dia masih teriak-teriak kesakitan. Temen gue yang lain berusaha membantu, tapi dia terus bilang, Bang, tolongin temen gue yang menstruasi, jangan sampai dia kemasukan. Gue langsung ke bawah, nyari teman yang menstruasi itu. Ketika akhirnya ketemu, ternyata dia sedang sama satu teman lain yang ternyata juga punya kepekaan gaib, tapi gak pernah bilang. Gue ajak dia ke atas karena semua panitia udah nungguin dia di atas. Dia sempat marah dan bilang masih urusin konsumsi. Gue maksa dia untuk ke atas biar gak sendirian. Akhirnya dia setuju. Kami bawa dia ke atas dan bertemu penjaga sekolah yang juga punya sedikit kemampuan mengobati hal-hal gaib. Gue bilang ke dia untuk terus menyebut nama Allah, tapi dia malah marah. Tiba-tiba dia langsung diam dan mulai nangis. Gua tanya, kenapa? Dia bilang, gak bisa menyebut nama Allah dan gak mau ikut ke atas. Setelah itu, dia langsung kerasukan, histeris dan nangis lagi. Kami coba menenangkannya dengan baca-baca ayat suci. Teman gua pegang tangannya, tapi dia tetap meronta. Penjaga sekolah coba metode menekan jempol kakinya, tapi gak ada efek. Makhluk itu ternyata masih ada di dalam tubuhnya, mengendalikan sepenuhnya. Teman gua terus diam dan melamun. Kadang-kadang menjerit lagi. Penjaga sekolah terus berusaha, tapi sepertinya makhluk itu sangat kuat. Kami terus mencoba berbagai cara, berdoa dan membaca ayat suci, berharap makhluk itu akhirnya mau pergi. Teman gue yang indigo, yang sekamar dengan teman yang kesurupan, bilang ke gue untuk tetap tenang dan jangan panik. Dia menyuruh gue berdiri di situ dan jangan mundur ke belakang. Penjaga sekolah juga melihat gue dan mengajak keluar untuk menenangkan diri. Temen gue yang kesurupan terus menyebut-nyebut nama gue sambil ketawa dan teriak-teriak seperti orang senang.
Acara jadi nggak jelas karena banyak yang panik mendengar ada yang kesurupan. Teman gue yang lain, yang dari awal sudah merasa nggak enak, turun ke kamar. Di kamar itu ada banyak lukisan, dan dia merasa lukisan-lukisan itu seperti ngeliatin dia. Lama-kelamaan, dia juga kesurupan dan mulai teriak-teriak. Temen gue yang indigo tadi langsung teriak minta tolong. Kami semua langsung ke kamar dan melihat teman gue yang kesurupan sudah loncat-loncat di atas kasur dengan mata melotot. Acara langsung dibubarin, semua peserta dan panitia disuruh kembali ke kamar masing-masing untuk berdoa dan minta pertolongan sama Allah. Panitia bingung harus gimana karena takut kejadian ini berentet. Ada peserta kelas 1 yang juga kena, dia lari ke arah kolam renang. Untungnya teman gua yang bisa baca Quran berhasil menahan dia sebelum nyebur ke kolam. Malam itu, kami semua panitia dan peserta yang kesurupan dikumpulkan di satu tempat. Kami terus berdoa dan membaca ayat suci sampai sekitar jam 2 pagi. Setelah itu, keadaan mulai kondusif. Kami semua tidur bersama di satu tempat, dengan teman-teman yang kesurupan di tengah dikelilingi oleh yang lain untuk memastikan mereka nggak keluar atau nggak terkendali. Pagi harinya, setelah sholat subuh, kami memutuskan untuk pulang lebih awal karena semalam benar-benar nggak terkendali. Tapi sebelum pulang, kejadian kesurupan itu kambuh lagi secara serentak, termasuk gua. Sampai di rumah, teman-teman yang kesurupan masih teriak-teriak dan kadang ketawa sendiri. Teman gua yang kesurupan seperti macan itu, sampai beberapa hari setelah kejadian, masih nggak mau melihat gua. Setelah duha, kami bersiap untuk pulang karena semua sudah sangat capek setelah kejadian semalam yang tidak terkendali. Ketika kami bersiap-siap, kejadian kesurupan itu kambuh lagi secara serentak pada pagi hari, termasuk gua. Teman-teman gua panik dan bingung. Ada yang langsung naik motor untuk mencari paranormal. Di tengah jalan, mereka bertemu seseorang yang menawarkan bantuan. Teman gua yang lain bilang kalau di villa kami ada acara, tapi terjadi kesurupan massal. Orang itu menawarkan diri untuk membantu dan dibawa ke atas oleh teman-teman gua. Saat orang itu datang, dia langsung marah dan menyuruh teman gua yang kesurupan untuk pergi. Setelah dia diusir, teman gua langsung pingsan. Kami pikir kejadian sudah selesai, tapi ternyata belum. Teman gua yang tadinya kerasukan macan kembali kesurupan. Dia berubah suara menjadi suara laki-laki dan marah besar, tidak mau diganggu. Teman gua yang menstruasi juga kembali kerasukan setelah sempat tenang. Kami semakin bingung karena situasi benar-benar tidak terkendali. Kami merasa paranormal itu hanya mencari keuntungan karena setelah diobati, teman-teman kembali kesurupan. Semua panitia dan peserta dipindahkan ke halaman villa, termasuk gua yang terakhir diurus. Teman gua yang kesurupan seperti macan menunjuk-nunjuk gua dari atas balkon, dan paranormal bilang, gua jangan turun dulu karena makhluk yang ada di situ tidak suka sama gua. Akhirnya, gua dan dia tidak satu bis. Paranormal itu bilang ada yang melihat ke arah gunung, matanya langsung ditutup. Kata dia, makhluk dari gunung itu yang masuk ke tubuh teman-teman gua. Kami akhirnya pulang dalam keadaan sangat lelah. Di bis, semua sudah tenang. Meskipun ada yang teriak-teriak, tapi langsung ditenangin. Sampai di rumah, kejadian kesurupan masih berlanjut. Teman gua yang kesurupan seperti macan melihat gua dengan tatapan yang aneh dan tidak mau melihat gua. Di sekolah, dia masih lemas dan tidak mau bicara. Kami berinisiatif untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, orang tuanya kaget. Kami disuruh mengantarnya ke kamarnya untuk istirahat. Malamnya, teman gua yang menjaga bilang kalau dia masih terus teriak-teriak dan kadang ketawa sendiri. Kami semua bingung dan hanya bisa membaca ayat suci sambil berharap semuanya segera berlalu. Setelah kejadian itu, kami kembali ke sekolah dan beberapa teman, termasuk gua, gak masuk sekolah selama seminggu karena masih merasa lelah dan butuh waktu untuk pulih. Teman gua yang kesurupan seperti macan saat di sekolah selalu menghindari gua dan gak mau melihat gua. Orang tuanya inisiatif untuk mengadakan ruqyah massal di rumahnya. Kami hanya mengajak panitia karena nggak mungkin mengajak semua peserta yang jumlahnya 200 orang. Ruqyah dilakukan pada hari Sabtu, dan hampir semua panitia hadir kecuali Shirin. Saat ruqyah, ada teman yang bereaksi kuat
ada yang nangis, dan ada yang diam saja. Teman gue yang kesurupan seperti macan itu menantang paranormal, dan setelah diteriaki, akhirnya dia tenang. Kondisinya mulai membaik, dan kami merasa aman setelah ruqyah massal. Teman gue yang saat itu berada di rumahnya juga merasa lebih tenang setelah ruqyah dari jarak jauh. Akhirnya, semua kembali normal. Kami bisa sekolah lagi dengan tenang. Pengalaman ini sangat membekas karena kami semua mengalami hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Meski begitu, tidak ada trauma yang berlebihan. Hanya terkadang teringat kembali kejadian tersebut. Menurut temanku, ada beberapa penyebab kenapa kita mengalami kejadian tersebut. Pertama, villa yang kita datangi dalam keadaan kotor setelah acara sebelumnya. Kedua, aura tempat itu memang tidak enak sejak awal. Setelah semuanya berlalu, gue sadar bahwa menghargai tempat baru itu sangat penting. Kita harus menjaga kebersihan dan tidak melakukan hal-hal aneh. Menghormati tempat dan makhluk halus yang ada di sekitar kita juga penting. Inilah cerita dari pengalaman wisata rohani yang berubah menjadi kejadian mengerikan. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga sikap dan menghormati tempat baru yang kita datangi.